Sejak kami kerja, 15 tahun di BUMN, kemudian resign, kemudian jadi pengusaha, kemudian menjadi dosen, kami dididik oleh ayah saya, jangan pernah makan kalau bukan hak, jangan pernah apapun yang terjadi, jangan pernah mengambil hak orang. Padahal ayah ini orang miskin ini ya? Iya, orang miskin. Nah kemudian di saat di BUMN seringkali jabatan kami terakhir adalah kepala logistik. Kalau Tahunan lah ya. Iya, katakanlah itu tempat basah. Pernah suatu saat kami ditekan untuk markup pengadaan pupuk. Waktu itu nilainya 74 miliar. Seharusnya harga pupuk itu 34 miliar. Saya katakan padahal kami sudah posisi puncak waktu itu. Jabatan puncak di BUMN. Saya katakan kalau ini dilanjutkan, kami pilih keluar. Yang menekan siapanya? Pimpinan. Internal ini? Internal. Oke, terus? Dan ada yang dari Jakarta. Saya katakan ini tidak boleh kita lakukan. Akhirnya kami tetap bertahan, lelang sesuai dengan keinginan kami. Kemudian kami dimutasi. Saya tidak tahu apakah hubungannya dengan ini. 1 tahun kemudian kami resign. Kami katakan ini tidak sejalan dengan petua-petua ayah saya, bahwa jangan makan haknya orang lain. Kami resign. Jadi tetapi kalau yang sekarang kami luar biasa Bapak Presiden. Beliau tegaskan berantas korupsi, tidak boleh kompromi pada mafia. Ini luar biasa pesan beliau. Saya sudah beritahu semua teman-teman kalau Anda melakukan yang tidak terpuji, korupsi, kolusi, pasti kami tindak. Yang tindak bukan saya, sistem. Jadi meritokrasi. Anda bersalah harus dihukum. Jadi di sini baru saja ada 11 orang kami nonaktifkan. Ini eselon berapa aja ya? Eselon 2, 3, dan stafnya. Temuannya apa? Temuannya yang pertama, kami kan ada sebar nomor HP kepada masyarakat umum, kepada nomor bidik. HP Anda Nomor disebar HP untuk saya publik? Untuk publik. Jadi langsung ke saya. Jadi orang yang melapor kami itu terjaga kerahasiaannya. Kemudian kami terima sekarang lebih 100. Kalau kami terima, yang melapor kemarin itu adalah seorang guru besar dan seorang calon bupati, sepertinya terpilih, melapor bahwa ada permainan di dalam. Jadi kami langsung cek, kami panggil bersangkutan. Kayaknya ada bakat saya jadi penyidik. Cuma 5 menit ngaku. Tapi ini soal history ya, track record Anda juga mungkin yang membuat dia atau siapapun yang melakukan penyimpangan gentar juga. Kan banyak menteri yang menutupi borok di dalam kementeriannya, karena kalau dianggap banyak korupsi di situ berarti dia juga gagal. Kenapa Anda melakukan hal yang sebaliknya? Anda nggak malu bahwa di kementerian Anda ada korupsi? Justru kita malu di depan Tuhan kalau kita melakukan pembiaran. Kalau melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Kapan negeri ini bisa maju? Nggak mungkin maju. Ini bisa negara kita menjadi poco-poco. Tahu poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kalau kita membiarkan, kita harus memulai. Kita harus berani melakukan. Kita sayang generasi kita. Kita jangan ego hidup. Kita palingan 5 tahun, selesai. Tapi ada generasi kita menunggu, ingin melanjutkan perjuangan ini. Dan kita nanti disesali generasi kita kalau kita tidak lakukan. Pak Amran, tadi di pembukaan saya bilang di negeri ini ada krisis moral, ya. Yeah. Orang sudah nggak percaya lagi bahwa ada kebaikan di antara terutama pejabat-pejabat pemerintahan. Anda ini kan jadi aneh sendiri nih. Anda nggak merasa Anda kesepian, Anda berjuang sendiri, padahal ekosistemnya sudah korup. Justru nggak tahu ya. Justru kami nikmati. Justru kami tertekan. Kalau kami melihat kesoliman, kami melihat korupsi, kami melihat bermain-main,
kami tidak tindaki kalau dibawa kewenangan kami. Karena itu nanti dipertanggungjawabkan. Ini bukan pengadilan terakhir di dunia, ada pengadilan berikutnya. Dan pasti, itu mutlak, semua agama. Ada pengadilan yang menunggu nanti. Dan itu lebih pedih. Jadi apa yang kami bisa lakukan untuk republik ini, apa yang kami bisa lakukan untuk rakyat, apa yang kami bisa lakukan untuk petani Indonesia, kami lakukan sekuat tenaga. Kalaupun resikonya aku tahu itu berat.